Halo, ketemu lagi di Lab ID, tempat kita ngobrol seputar branding, marketing, dan komunikasi. Di seri ketiga, Cari Cara, pembahasannya seputar UMKM, yang kesannya nih kok harus serba bisa ya, urusan jualan, marketing, sampai ke branding. Dan nggak cuma serba bisa, yang ada malah mungkin bisa banget nih bikin teman-teman pusing. Karena baru mulai, ya kok harus dikerjain barengan ya semuanya. Katanya branding penting banget kalau mau seperti perusahaan besar. Tapi ada banyak teman UMKM yang berpikiran nggak usah branding dulu lah di tahap sekarang karena ngerasa usahanya belum besar kayak perusahaan-perusahaan yang sering kita lihat iklannya. Yang penting bisa jualan dulu deh. Kenapa? Karena kalau ngedengar istilah branding, biasanya yang keinget nggak jauh-jauh dari iklan billboard, ikutan roadshow, atau ikutan exhibition yang harga booth-nya nggak murah. Ya, itu lain cerita kalau secara finansial kemampuannya udah tinggi banget ya, kayak Apple mungkin, yang bisa dengan cukup gampang nampilin brandnya di media-media besar. Nah, tapi justru karena didukung sama branding juga, penawaran produknya jadi punya intangible asset yang bikin Apple punya brand valuation itu tertinggi berdasarkan interbrand. Jadi brand lain di kategori elektronik misalkan ada Samsung di urutan ke-6. Nah, valuasi brand itu menilai revenue yang dihasilin perusahaan karena daya jual brand pada produk atau jasanya. Jadi bukan semata-mata dari nilai jual si produk. Ada fungsi brand yang bikin konsumen mungkin lebih mau untuk ngeluarin uangnya. Tapi faktanya, buat teman-teman UMKM, jangankan ngegaji karyawan. Kadang buat ngegaji diri sendiri aja mungkin suka kelewat ya. Apalagi buat branding. Apa sempet nih kepikiran? Kan fokusnya harus bisa makan. Di sini kita coba sedikit pecahin turunan marketing, selling, dan branding. 3 gerigi bisnis yang bisa saling muterin dan saling ngangkat. Gerigi pertama itu marketing, kejarannya merambah sama nambahin jumlah pelanggan atau market share, pangsa pasar. Kalau bisa dalam jangka waktu pendek biar bisa dikonversi jadi penjualan. Kalau ini nggak kekejar, konsekuensinya nihil potensi pemasukan. Kalau gerigi bisnis kedua, si selling atau penjualan, itu kejarannya jelas naikin omset dari unit yang dijual atau pocket share. Jadi sama-sama jangka pendek karena kalau nggak achieve, ya resikonya nihil pemasukan. Tapi gerigi ketiga atau si branding, kejarannya jadi top of mind pelanggan atau mind and heart share. Bisa dikejar dan dibangun dalam jangka waktu yang cukup panjang. Yang mana kalau nggak kekejar, konsekuensinya krisis identitas atau mungkin sewer istilahnya. Jadi rancu di antara pesaing yang lain. Secara intuitif, yang jadi fokus kejaran UMKM biasanya selling dan marketing, karena bisa muterin roda bisnis buat jangka waktu terdekat. Tapi branding sebenarnya bisa juga bantu naikin nilai penjualan dan nambah pangsa pasar kalau dikembanginnya secara paralel bareng-bareng. Branding ini punya potensi jadi faktor eksponensial terhadap penjualan karena konsumen ingat sama brand kita sampai akhirnya dijadiin pilihannya mereka. Analoginya terhadap gerigi bisnis ini, kalau nggak ada branding, maka gerigi selling sama marketing sih tetap bisa jalan, tetap bisa menghasilkan. Tapi puterannya tuh harus banyak, kerja kerasnya banyak, bikin kalau ini mesin tuh jadi cepat panas, cepat aus. Lain cerita kalau ada gerigi ketiga, yaitu branding, puterannya jadi bisa lebih besar.
biar si mesin ini nggak cepat haus untuk bisa geraknya cukup jauh. Tipsnya, branding itu nggak usah dimulai secara grande, besar gitu ya. Kecil-kecil aja tapi secara perlahan dan pasti diintegrasiin ke setiap gerakan UMKM teman-teman sebenarnya udah cukup. Jadi buat hari ini misalnya, coba deh pikirin penyampaian unik dari brand UMKM kalian waktu jualan nawarin ke pelanggan. Ada nggak sih cara jualan yang bikin mereka ngelirik ke kita karena berbeda, tapi tetap selaras ngebangun brand secara keseluruhan? Pakai contoh kasus kopi rumahan kita ya. Kalau mikirnya kilat, pasti jualannya kurang lebih kayak gini. Kita harus ngejar penjualan 200 gelas per hari, dan sebisa mungkin satu pelanggan beli 2 gelas sehari. Nanti ada masanya kita kasih diskon khusus. Nah, tapi kalau pemikirannya strategik, lain lagi suara dan ceritanya. Misalnya, karena ini kopi bikin happy kayak ke langit ketujuh, gue mau nawarin 7 rasa berbeda buat setiap harinya. Harganya udah pasti nutup COGS dan ada margin di angka jual 25.000. Tapi biar menarik, gue bilangnya Senin harga spesial kopi rasa susu di harga 25.000. Biar Seninmu lebih manis. Rasa lain harganya 35.000. Terus besoknya Selasa yang harga spesial kopi rasa coklat di 25.000. Varian lainnya di 35. Nah, sampai tiba di hari Jumat, karena thank God it's Friday, orang udah mau seneng, udah mau lepas gitu ya, masuk ke weekend, yang harga spesial kopi rasa rum misalnya, di 25.000. Padahal ya teman-teman, emang normalnya di 25.000, cuma dibikin kesan spesial karena ada tema harian. Terus di benchmark ke harga yang terkesannya normal di 35, seolah-olah 25 menjadi best deal. Ini bikin konsumen ngerasa seolah-olah ada harga spesial yang bisa mereka kejar, yang bisa mereka nanti-nanti, padahal 25 pun sebenarnya sudah harga normal. Kalau mau memperdalam tentang tarik ulur branding sama marketing di sebuah bisnis, bisa lihat video atau dengerin podcast Lab ID yang judulnya Mana Duluan, Branding atau Marketing. Nah, jadi roadmap UMKM kopi rumahan kita udah keisi nih bagian jualannya. Dari brandingan kopi yang bikin happy kayak ke langit ketujuh. Sekarang skema penjualannya juga sedikit ada keselarasan dengan kasih harga yang terkesan spesial dan tematik di hari-hari berbeda, ngikutin varian rasa kopinya. Tapi tetap dalam satu hari ada target jualan, misalkan minimal harus berapa cup gitu. Nah, terus ikutin roadmap branding lainnya yang masih harus kita isi kayak kompetitor, positioning, nama, tagline, promosi, ekspansi, sampai ke distribusi. Keisi penuh ya di akhir sesi cari cara. Intisari dari seri kali ini, branding nggak harus megah, apalagi mewah. Branding itu pola pikir kita untuk ngebangun keselarasan cerita yang bermanfaat buat konsumen. Jadi start small aja, selama terus diselarasin biar memudahkan kita jadi top of mind. Ikutin terus seri Cari Cara buat nge-branding UMKM, biar makin melesat dan punya ciri khas yang nempel di benak konsumen. Berikutnya kita mau bahas cara cepat analisis kompetitor biar usaha kita makin unik ya. Jangan lupa subscribe atau follow YouTube dan podcast Lab ID biar nggak ketinggalan topik-topik seru seputar branding, marketing, dan komunikasi. Stay tuned!